Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasito Setiadi SPD MPD, Kepala SMP Negeri 2 Tirtomoyo. Dalam rangka mengikuti apresiasi Kepala Sekolah Dedikatif tahun 2025, saya akan menyajikan 3 praktik terbaik selama 6 tahun 4 bulan di SMP Negeri 2 Tirtomoyo. Praktek kepemimpinan yang pertama yaitu strategi penataan sarana dan prasarana berbalut motivasi Handar Beni menuju rintisan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan di SMP Negeri 2 Tirtomoyo. Atau kenyataan yang ada, sarana dan prasarana sekolah sebagian besar rusak dan hanya 45% bisa dianggap layak dan berfungsi baik. Sarana dan prasarana juga tidak lengkap dengan kondisi kerusakan parah. Fenomena perilaku juga demikian, terutama perilaku peserta didik. Sikap tidak peduli terhadap diri sendiri dan lingkungan, kebiasaan membuang sampah sembarangan, merusak fasilitas sekolah, dan perilaku tak sehat lainnya berdampak terhadap kondisi lingkungan yang kotor dan tidak terpelihara. Dengan kondisi yang ada, kepala sekolah selaku manajer melakukan langkah-langkah strategis sebagai aksi untuk melakukan perbaikan. Langkah-langkah itu antara lain rehabilitasi ruang kepala sekolah, tata usaha dan guru, pembangunan laboratorium TIK, pembangunan pagar, pembangunan talud, pembangunan musola, penataan dan perawatan ruang perpustakaan, perawatan ruang kelas, perbaikan perabot rusak, perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana laboratorium IPA, pendataan pengajuan pengadaan perawatan peralatan TIK, penyediaan air bersih, peningkatan kapasitas internet, dan penyediaan ruang koperasi sekolah. Tidak lupa juga melakukan perbaikan tempat parkir, pintu gerbang, dan pembuatan taman. Aksi Sipirin, terjadi peningkatan nilai capaian dalam pemenuhan Sarpras, diikuti juga oleh perubahan sikap dan perilaku warga sekolah menjadi lebih peduli terhadap pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Dengan adanya strategi penataan Sarpras yang efektif, peserta didik dan warga sekolah berkomitmen untuk berpikir, tumbuh dan mencari tahu, serta menjadikan belajar dengan aktivitas atau cara hidup. Praktik kepemimpinan yang kedua adalah inovasi program optimalisasi komunitas belajar Espero Brilian untuk meningkatkan kapasitas guru dalam menunjang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran di SMP Negeri 2 Tirtomoyo. Tantangan di SMP Negeri 2 Tirtomoyo berdasarkan hasil survei tim kecil menunjukkan data bahwa 50% guru SMP Negeri 2 Tirtomoyo memahami pembelajaran dan asesmen dalam IKM. Selebihnya 50% belum memahami. 25% guru di SMP Negeri 2 Tirtomoyo melakukan refleksi secara bersama-sama. Selebihnya 75% masih sendiri-sendiri. Kemudian 50% menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan 50% lainnya belum melaksanakan. Data berikutnya yaitu digitalisasi pembelajaran baru 42% guru yang paham, selebihnya 58% guru belum memahami digitalisasi pembelajaran. Selain itu, hal mendasar lain yang menjadi tantangan adalah rendahnya nilai kemampuan numerasi SMP Negeri 2 Tirtomoyo, yaitu sebesar 57,78 pada tahun 2023. Selanjutnya, aksi optimalisasi komunitas belajar dilakukan melalui 3 langkah kegiatan, yaitu 1 persiapan, 2 pelaksanaan, dan 3 tindak lanjut. Pelaksanaan optimalisasi komunitas belajar dititik beratkan pada pelaksanaan rutin komunitas belajar Espero Brilian SMP Negeri 2 Tirtomoyo secara rutin setiap hari Senin jam 12:35 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 14.00 waktu Indonesia bagian Barat.
Kegiatan yang dilaksanakan adalah melaksanakan IHT penyusunan alur tujuan pembelajaran dan modul ajar, melaksanakan lesson study dan fokus group discussion, melaksanakan refleksi dari hasil observasi pembelajaran, melaksanakan pelatihan IHT, berbagi praktik baik dan diseminasi tentang pemanfaatan Google Sites dalam pembelajaran, PowerPoint dalam pembelajaran, dan Canva dalam pembelajaran. Lalu yang terakhir adalah mengintegrasikan numerasi dalam media pembelajaran, pelatihan penyusunan soal high order thinking skills. Dampak yang diperoleh guru dan tenaga kependidikan dalam optimalisasi komunitas belajar Espero Brilian SMP Negeri 2 Tirtomoyo adalah 92% guru SMP Negeri 2 Tirtomoyo memahami pembelajaran dan asesmen dalam implementasi kurikulum Merdeka. 75% guru telah melakukan refleksi pembelajaran secara bersama-sama. 83% guru menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. 83% guru SMP Negeri 2 Tirtomoyo mampu menerapkan digitalisasi pembelajaran. Yang terakhir, terjadinya peningkatan nilai kemampuan numerasi SMP Negeri 2 Tirtomoyo dari 57,78 pada tahun 2023 menjadi 88,89 pada tahun 2024. Praktek kepemimpinan yang ketiga adalah optimalisasi pembelajaran mendalam melalui praktek pedagogi menuju terwujudnya lulusan brilian SMP Negeri 2 Tirtomoyo. Menghadapi tantangan ke depan terkait implementasi pembelajaran mendalam, SMP Negeri 2 Tirtomoyo mengirimkan kepala sekolah dan 3 orang guru untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pembelajaran mendalam. Hasil yang diharapkan dari optimalisasi praktek pedagogi adalah 100% guru memahami dan menerapkan visi brilian, 80% guru menerapkan minimal 1 metode pembelajaran mendalam, terbentuknya minimal 1 proyek kolaboratif antar murid lintas pelajaran. Yang selanjutnya tersedianya rubrik penilaian otentik. Dan yang terakhir adalah adanya peningkatan capaian karakter dalam dimensi profil lulusan melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Untuk menjawab tantangan itu melalui asesmen kebutuhan, desain atau perencanaan program, kemudian implement atau pelaksanaan program, lalu measure, reflect, and change atau mengukur dampak, merefleksikan praktik dan melakukan perubahan. Diperoleh hasil 100% guru memahami dan menerapkan visi brilian, 80% guru menerapkan minimal 1 metode pembelajaran mendalam, terbentuk 1 proyek kolaboratif antar murid lintas pelajaran yaitu pembuatan serbuk empon-pon, tersedianya rubrik penilaian otentik, dan yang terakhir adanya peningkatan capaian karakter dalam dimensi profil lulusan melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Saya Dr. Anies Wiono MSI, pengawas pendamping SMP Negeri 2 Tirtomoyo. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tirtomoyo, Bapak Wasito Setiadi SPD MPD, melaksanakan tugas penuh dengan dedikasi, mampu menggerakkan stakeholder sekolah sehingga dapat melayani pembelajaran siswa-siswinya dengan efektif dan efisien. Pada tahun 2023 dan 2024, sekolah ini menjadi sekolah penggerak sehingga dari segi sarpras lengkap dan GTK sangat kompeten. Saat ini sekolah masih menerima pos kinerja sehingga dapat mengimplementasikan pembelajaran mendalam untuk putra-putrinya. Bapak Wasito dari SPD MPT hebat, penuh dedikasi dan sukses selalu. Demikianlah 3 praktek terbaik yang telah kita laksanakan selama 6 tahun 4 bulan. Semoga praktek-praktek terbaik yang telah kami sajikan tadi menginspirasi kita bersama demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.